Pemirsa, di tengah meningkatnya jumlah warga yang terpapar virus COVID-19, masih saja ditemukan warga yang melanggar protokol kesehatan. Seperti di Jember, Jawa Timur, seorang pengendara motor sampai menangis saat diberikan sanksi karena tidak mengenakan masker. Akibat masih rendahnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Sejumlah pengendara motor di Jember, Jawa Timur terpaksa diberi sanksi oleh petugas kepolisian. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Namun ada yang berbeda. Salah satu pengendara motor yang melintas di kawasan alun-alun ini sampai menangis saat dihukum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak hanya Wawan, sejumlah pengendara motor lain yang melanggar juga diberi hukuman. Berseru, Indonesia bersatu. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sayangnya, tak satu pun ada pelanggar yang fasih menyanyikan Indonesia Raya atau melafalkan Pancasila. Sanksi ini pun sebagai tindakan tegas sebagai pelanggar agar lebih sadar akan bahaya virus corona. Penindakan disiplin berupa teguran secara lisan, kemudian ada penindakan juga seperti push up, kemudian ada squat jam. Tadi kita menyuruh kepada warga masyarakat dan tidak menggunakan masker. Razia ini dilakukan jajaran Kepolisian Resort Jember bersama Rumah Sakit Kaliwates Jember untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana pemerintah akan mengizinkan bioskop kembali beroperasi dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangannya adalah hiburan itu bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Setelah dilarang beroperasi karena pandemi COVID-19, pemerintah akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Selain itu, dibukanya hiburan ini karena dinilai bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop, sinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi COVID. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang akan membuka kembali bioskop yang tinggal menunggu waktu. Pelaku industri pun ditekankan untuk menerapkan protokol dan regulasi. Jika melanggar, usahanya akan ditutup. Yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Kebijakan dibukanya bioskop telah dikaji dari berbagai sisi dan mencontohi 47 negara yang telah membuka bioskop di tengah pandemi. Adapun protokol yang harus ditaati, mulai dari menyaring pengunjung, di mana usia dibatasi dari 12 hingga 60 tahun dan tidak bergejala atau membawa penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, jantung, atau paru. Tiket bioskop hanya dijual secara daring dan kapasitas pengunjung pun kurang dari 50%. Seluruh pengunjung dan petugas wajib mencuci tangan, pakai masker dan pelindung wajah, serta jaga jarak fisik. Untuk fasilitas permainan di bioskop ditutup dan pintu masuk bioskop tersedia alat ukur suhu tubuh. Lalu pintu masuk dan keluar harus dibedakan. Pihak bioskop juga wajib menyediakan fasilitas cuci tangan atau antiseptik. Pihak bioskop juga menyediakan masker, pelindung wajah, dan antiseptik bagi para pengunjung. Serta seluruh fasilitas dan ruangan bioskop harus disterilkan minimal 1 jam sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menunda penyaluran bantuan subsidi upah kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Seharusnya 15,7 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah di tanggal 25 Agustus kemarin. Realisasi subsidi upah bagi 15,7 juta pekerja di bawah gaji 5 juta ditunda hingga akhir bulan Agustus.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, keterlambatan disebabkan adanya pengecekan kembali data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini baru diterima 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi. Dari 2,5 juta ini kami akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Setelah selesai checklistnya, baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk bisa mencairkan uangnya yang nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah, dari bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer, dipindah bukukan ke penerima program subsidi upah atau gaji. Di sisi lain, pihak BPJS Ketenagakerjaan sedang mengolah 13,7 juta data pegawai dari target yang ditentukan 15,7 juta pekerja. Untuk 2,5 juta orang penerima telah disortir pemerintah untuk kemudian dicairkan melalui transfer rekening. Hingga hari kemarin kita sudah mendapatkan atau berhasil mengumpulkan sebanyak 13,7 juta nomor rekening bank dari masing-masing calon penerima. Dan dari 13,7 juta tersebut kita harus melakukan verifikasi dan validasi, dan ini kita lakukan secara berlapis. Yang validasi yang berlapis tersebut kita dapatkan sebanyak 10 juta yang sudah benar-benar siap untuk ditransfer. Dan kemarin sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, kita menyerahkan data tersebut secara bertahap. Adapun syarat penerima bantuan pekerja senilai Rp600.000 adalah warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan terverifikasi, merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2020. Adalah peserta yang bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan upah di bawah 5 juta, statusnya pekerja atau buruh, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk penerima manfaat kartu prakerja, dan bukan karyawan BUMN dan PNS. Untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima dapat dilakukan dengan unduh aplikasi BPJS TK Mobile di ponsel pintar, registrasi untuk mendapatkan PIN, masuk aplikasi, pilih kartu digital, cek status kepesertaan BP Jam Sostek aktif ataupun tidak aktif. Cek kepesertaan juga bisa dilakukan melalui laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.